Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Fuad. NIM saya 1908013030 dengan dosen pengampu Pak Eka Januar. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori komunikasi politik. Komunikasi politik adalah bentuk komunikasi. Dalam hal ini berupa pemberian pesan atau informasi yang terjadi dalam sistem politik. Sistem politik berkaitan dengan kekuasaan politik negara. Aktivitas komunikasi para pelaku kegiatan politik termasuk juga komunikasi pemerintahan. Komunikasi politik dijadikan sebagai salah satu kajian ilmu politik. Ada beberapa teori dalam komunikasi politik. Yang pertama, teori jarum suntik. Teori jarum suntik atau hypodermic needle theory yang disebut juga teori peluru atau teori sabuk transmisi. Teori ini berpendapat bahwa seluruh pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat, terutama melalui media massa, pasti mempengaruhi pembacanya dan memberikan efek positif. Pembaca dianggap tidak berdaya dan secara pasif dapat menerima informasi tersebut. Jika menurut media benar, pasti benar atau semacamnya. Salah satu contoh pengaplikasian teori ini adalah politik pencitraan. Nah, yang kedua ada teori kepala batu. Teori kepala batu atau obstinate audience theory menolak teori jarum suntik. Teori kepala batu berpendapat bahwa masyarakat tidak pasif menerima informasi dan mampu melawan media. Masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih akan menyerap atau menangkal informasi yang ditujukan pada mereka. Komunikasi merupakan sebuah transaksi informasi yang diterima akan diseleksi oleh filter konseptual, mana yang perlu dan mana yang tidak. Nah, yang ketiga, teori empati dan teori homofili. Teori empati dan teori homofili ini berpendapat bahwa komunikasi yang berempati serta dibangun atas kesamaan atau homofili akan jauh lebih berpengaruh dan efektif. Proses empati dilakukan pembicara dengan cara menyelami jalan pikiran target menerima informasi yang disampaikannya. Sedangkan homofili dilakukan misalnya dengan melakukan pemberian informasi kepada massa yang memiliki kesamaan usia, ras, agama, ideologi, pandangan politik, dan sebagainya. Teori yang keempat adalah teori kebutuhan. Menurut teori kebutuhan, manusia memiliki tingkatan kebutuhan psikologis, kasih sayang, rasa aman, penghargaan, dan aktualisasi diri yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut bergantung pada kepribadian yang diperoleh orang tersebut. Sedari usia dini, manusia cenderung mendahulukan terpenuhinya kebutuhan pokok baik secara fisik maupun sosial. Baru setelah itu ketika kebutuhan pokoknya telah terpenuhi, manusia akan berbalik pada politik. Teori yang kelima adalah teori kegunaan dan teori kepuasan. Teori kegunaan dan kepuasan atau use and gratification theory menitik beratkan perilaku individu dalam menggunakan media atau menggunakan media untuk
mendapatkan kepuasan atas kebutuhan. Penentu pemilihan pesan dan media berdasarkan teori ini adalah sikap dan perilaku masyarakat. Apa yang dilakukan orang terhadap media, bagaimana cara mereka menggunakan media untuk mencari informasi, bagaimana selera masyarakat, dan lain sebagainya. Teori yang keenam adalah teori psikoanalitik. Teori psikoanalitik ini berpendapat bahwa kepribadian seorang sangat berpengaruh terhadap perilaku dan pembelajaran politik orang tersebut. Ada dua variasi dalam teori ini, yaitu profesional dan intrapersonal. Personal menekankan pada kepribadian dalam diri, bahwa manusia bertindak berdasarkan motif dan pikiran dasar bahwa dan pikiran sadar dan bawah sadarnya. Sedangkan intrapersonal menekankan bahwa pada pandangan manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan dalam hubungan dengan orang lain. Yang ketujuh yaitu teori sifat. Teori sifat mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki sifat yang unik dan berbeda satu dengan lainnya, dan politik merupakan refleksi dari sifat individu tersebut. Setiap orang dapat dibedakan dan dibandingkan berdasarkan skala sifat mereka. Fokus teori ini adalah kecenderungan atau berdasarkan sifat menentukan perilaku seorang. Yang kedelapan adalah teori type. Pada teori type ini manusia diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan karakteristik dominan yang ada pada dirinya. Mirip seperti teori sifat. Teori type ini atau teori tipe ini juga membahas mengenai perilaku individu. Namun fokus teori tipe ini adalah konfigurasi perilaku individu yang membedakannya dengan individu lainnya. Dalam teori ini ada 5 tipe golongan yang dikelompokkan berdasarkan pengaruh orang tua, yaitu golongan inaktif, konvensionalis, konstruktivis, aktivis, dan penyingkir atau dissenter. Selanjutnya teori yang ke-9 yaitu teori fenomenologis. Teori fenomenologis ini sendiri berpendapat bahwa peran kepribadian politik seorang akan lebih dapat dipahami dengan melukiskan peran langsung orang tersebut. Fokus penelitian adalah mengenai bagaimana seorang menanggapi suatu objek berdasarkan cara seseorang mengalami dunia secara subjektif. Yang ke-10 adalah teori lingkar kesunyian. Nah, teori lingkar kesunyian atau spiral of silence theory mengemukakan bahwa di balik kekuatan media yang dapat menciptakan opini publik akan memunculkan opini yang memunculkan opini yang tidak sejalan dengan opini publik tersebut. Opini yang berkembang secara tersembunyi dan bersifat laten. Opini tersebut berkembang dalam lingkar keheningan di tingkat bawah yang tak terlihat dari permukaan. Teori yang ke-11 adalah teori penanaman atau cultivation theory. Teori penanaman mengemukakan tentang kehebatan media, terutama televisi, dalam menanamkan sesuatu dalam jiwa penonton.
yang akan berimbas pada sikap dan perilaku seorang tersebut. Misalnya berita tentang penculikan dan mutilasi organ anak yang terus-menerus dilihat oleh seorang ibu bisa membuat ibu tersebut menjadi overprotective terhadap anak tersebut, hingga tidak memperbolehkan anaknya bermain keluar karena takut jika anaknya diculik. Implementasi teori ini banyak juga dilakukan dalam politik, misalnya dengan memunculkan tayangan pasangan calon kepala daerah yang dikerumuni banyak pendukungnya atau semacamnya lah di televisi. Namun yang sangat disesalkan adalah jika tayangan tersebut bersifat hoax atau penipuan publik, sehingga menanamkan persepsi yang salah pada penonton. Hal tersebut juga melanggar hukum. Nah, teori yang ke-12 adalah teori media kritis. Dalam teori media kritis, ini dikemukakan bahwa fungsi media massa sangat dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh politik, ekonomi, kebudayaan, dan sejarah masyarakat. Fokus teori media kritis ini adalah konteks masyarakat. Fungsi apa saja yang seharusnya dilakukan media massa dalam masyarakat. Teori yang ke-13 adalah teori informasi dan non-verbal. Teori informasi dan non-verbal mengemukakan bahwa bertindak sama dengan berkomunikasi. Dalam hal politik, melakukan tindakan politik sama dengan melakukan komunikasi politik. Tindakan dalam komunikasi politik dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masyarakat yang melihatnya. Pola tindakan itulah yang kemudian dipelajari dalam pedoman untuk dalam menentukan tindakan komunikasi politik yang dilakukan. Pola tersebut dijadikan sebagai prediksi reaksi yang akan terjadi ke depannya. Nah, teori yang ke-14 adalah teori adopsi. Teori adopsi ini berfokus pada penelitian dalam teori adopsi. Nah, apa sih teori adopsi itu? Teori adopsi adalah perhatian manusia terhadap bagaimana pikiran atau perasaan, gagasan, dan kecenderungan seorang diperoleh. Nah, perhatian tersebut diadopsi dengan cara belajar sosial. Contohnya untuk memperoleh reaksi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan lawan politik dalam keadaan tertentu. Nah, teori yang ke-15 dan ini adalah teori yang terakhir, yaitu teori perubahan. Nah, teori perubahan menekankan pada proses mental yang terlibat pada diri individu yang menerangkan perubahan yang terjadi pada pemikiran awal seorang. Perubahan tersebut terjadi ketika seorang melakukan belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan teori yang mengenai bagaimana cara seorang memperoleh kepercayaan, nilai, dan lain-lain sebagainya dari pengalamannya dengan orang, objek, atau peristiwa tertentu. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.